Ya, oke. Ya. Ya, shalom semuanya. Halo. Oke, ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita buat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sekali lagi, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan, Roh-Mu yang memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat seluruh anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami yang sungguh besar ya Tuhan. Setiap harinya, setiap paginya Engkau beri kami nafas yang baru, berkat yang baru, berlimpah-limpah ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk kepada-Mu ya Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, meninggikan nama-Mu, menaikkan pujian untuk-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Bapa. Berkatilah juga jemaat-Mu yang pada malam hari ini hadir ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan ketika mereka datang dengan tangan kosong ya Bapa, mereka pulang dengan sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ingin menaikkan pujian kepada-Mu dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Kita mau menang di dalam Dia. Kita mau angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya.
haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita tahu saudara-saudara kalau di dalam Dia kita terus menang. Amin. Amin. Nah, saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin ceritakan kisah kasih Tuhan, mungkin seminggu yang lalu atau bahkan 2 minggu yang lalu. Saya persilahkan. Oke, ya. Kalau enggak, aku dulu deh yang kesaksian deh. Bentar ya. Oke, ya. Shalom semuanya. Aku mau kesaksian, mau menceritakan kisah kasih Tuhan. Ya, Jumat kemarin kan pembagian raport, gitu kan. Ya, puji nama Tuhannya. Aku bentar ya. Oke, ya. Puji Tuhannya, ketika aku ambil raport, ya aku bisa naik kelas ke kelas 12. Ya, puji Tuhan banget, selama 1 tahun ini Tuhan selalu menyertai aku, walaupun sedikit ada masalah di kelas 11, cuman Tuhan tetap menyertai aku, tetap topang aku di dalam segala pendidikan aku. Tuhan memberikan yang terbaik. Aku juga kurang nyangka gitu kalau misalnya di kelas 10 tuh aku kayak kurang di dalam kayak prestasi-prestasi gitu, aku kurang gitu. Tapi di kelas 11 ini puji nama Tuhan aku bisa banyak ambil sertifikat, bisa menang dalam lomba, bisa pulang bawa piala juga gitu. Ya, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak sama Tuhan gitu. Aku serahin semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup aku, dan puji nama Tuhan, aku pelayanan semua Tuhan jawab seluruh doa aku gitu. Tuhan berikan yang terbaik, bisa menang lomba, bisa dapat banyak sertifikat, walaupun ya baru di kelas 11 ini aku bisa banyak sertifikat ya. Cuman semuanya aku serahin sama Tuhan, aku mengucap syukur sama Tuhan bahwasannya kelas 11 ini aku bisa raih semua itu, bisa kumpulin itu dari sekarang gitu ya. Karena kan nanti untuk kuliahnya juga berguna gitu kan. Bisa ada diskon-diskon gitu kan, atau enggak beasiswa gitu ya. Puji nama Tuhan. Kelas 11 ini dia selalu nyertai aku, walaupun waktu aku ambil rapot agak deg-degan gitu ya. Deg-degan, aduh ini gimana nih nilainya gitu, lulus gak ya gitu kan, selalu ada pikiran kayak gitu. Tapi semuanya
Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan meluluskan aku di kelas 11, aku naik ke kelas 12, ya semoga di kelas 12 ini apa yang kurang bisa aku perbaiki, bisa meningkat, bisa ambil, bisa terus melayani Tuhan dengan segenap hati, terus bisa nyenengin juga kedua orang tua. Itu aja sih. Aku mau ucap syukur sama Tuhan kalau bahwasannya kelas 11 ini Tuhan selalu menyertai aku dari segi kesehatan maupun pendidikan. Itu aja kesaksian aku. Terima kasih. Amin. Apakah ada lagi yang mau kesaksian? Saya mau kesaksian sedikit. Jadi saya mau berterima kasih atas segala berkatnya Tuhan. Benar-benar di luar akal manusia sih ya. Karena benar-benar hal yang saya rasa nggak mungkin, tapi menjadi mungkin gitu. Benar kata orang, kalau kita minta pasti kita akan diberikan kan. Tapi lewat perantaranya itu orang lain gitu. Jadi kemarin tuh aku mau terima kasih kepada keluarganya Bapak Yohan dan Ibu Mary karena aku sudah dibantu sekali, sudah dibelikan satu set perlengkapan untuk aku tinggal di dalam rumah. Jadi benar-benar kayak ajaib banget gitu kan. Aku tuh awalnya nggak minta, benar-benar nggak minta pengen dibantuin atau apa, tapi tanpa apa ya kayak tanpa minta, tapi Pak Yohan ini malah membantunya gitu. Benar-benar aku yakin sih, ini menurut aku itu tangan Tuhan sih yang bekerja gitu loh lewat Bapak Yohan. Bisa aja kan kalau misalnya kita nggak minta, Bapak Yohan bisa aja untuk acuh gitu kan. Tapi aku percaya Bapak Yohan juga orangnya baik, ya kan. Selalu diberkati juga, apalagi didukung sama istrinya Ibu Mary yang akan menjadi mertua aku nanti. Jadi benar-benar bangga, bersyukur sekali gitu kepada Bapak Yohan dan Ibu Mary ini. Ya, aku berdoa gitu kan, biarlah kemurahan dan berkat Tuhan yang tercurah dan berkelimpahan atas keluarganya. Paling itu aja sih kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, betul ya. Apa yang kita minta pasti Tuhan sediakan, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Terima kasih buat kesaksian yang telah disampaikan oleh Ko Patrick. Apakah ada lagi yang mau kesaksian mungkin? Baik, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati dan pikiran kita buat mendengarkan sedikit dari firman yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Sekali kita angkat pujian ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk hamba-Mu Yesus.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali kita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkuasalah Engkau di hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Allahku ya Tuhanku. Kami mengucap syukur atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, di mana pada hari ini ya Tuhan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat merasakan keindahan ciptaan-Mu ya Allahku. Ampuni segala kesalahan, ucapan kami, karakter kami ya Bapa, yang mungkin belum berkenan di hati Engkau ya Bapa. Terus proses kami ya Bapa agar kami dapat seperti Engkau ya Allahku, biarlah Engkau menjadi teladan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Jadi terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bisa ketemu kembali walaupun kita melalui fellowship, melalui Zoom. Ya puji nama Tuhan, tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang kita berikan, yang kita rasakan di dalam setiap detik, di setiap jam. Ya, jadi inilah anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita, terutama kita di tengah-tengah keluarga. Sungguh luar biasa Tuhan memberikan kita sebuah keluarga yang Tuhan memang sudah pilih ya saudara. Baik saudara, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Yongki ya, puji nama Tuhan. Ya, ini Pak Yongki sungguh luar biasa. Dia dari ya sama dengan mama saya dulu, tidak mengerti tentang Zoom ya, tetapi dengan tekad, dengan niatnya sehingga dia bisa mengikuti ibadah Zoom bersama kita. Amin, saudara ya. Semuanya ini adalah tuntunan dari Tuhan. Biarlah semuanya kita
bersatu di dalam Tuhan. Amin. Dan selanjutnya saya pun minta maaf, seharusnya istri saya yang membawakan firman Tuhan, tetapi saya minta rolling ya. Saya tugasnya di hari Rabu. Kebetulan ya, karena kebetulan saat ini saya sempat hadir saudara, karena terus terang aja di mana hari ini anak saya Fania pertama kali masuk kerja di sebuah perusahaan yang Tuhan tunjuk ya, yang Tuhan pilih, dan memang ini sungguh luar biasa ya. Tidak mungkin saudara pernah mendengarkan kesaksian ya, ini kita masuk ke perusahaan ini sungguh sulit sekali, tetapi karena tuntunan dan kebaikan Tuhan sehingga Fania dapat dilancarkan memasuki perusahaan yang cukup terkenal saudara ya. Ya ini semua karena anugerah Tuhan. Tetapi saya ingatkan kepada anak saya pun, Fania, tetap rendah hati, tetap ingat Tuhan. Seapapun yang dia rasakan, apapun yang dia peroleh, itu semua berasal dari Tuhan, milik Tuhan. Sehingga apapun kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini saudara, saya tidak akan lama saudara, mungkin sekitar 15 menit ya. Di mana kita akan melihat saudara peranan mungkin saat ini atau tadi kita mendengar suatu pujian yang luar biasa, yaitu tentang Roh Kudus hadir di sini. Beberapa orang sering bertanya, apa sih Roh Kudus itu, saudara ya? Nah, apa sih kegunaan Roh Kudus untuk kita? Memang banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengerti tentang Roh Kudus, saudara ya. Nah, oleh sebab itu kita malam hari ini ya, kita semua belajar ya tentang apa sih sebenarnya Roh Kudus ini ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 yang mungkin beberapa hari yang lalu saya telah membawakan firman ya tentang penciptaan dunia ya, penciptaan bumi yang diciptakan oleh Allah Bapa, saudara ya. Karena waktu kejadian itu Tuhan itu disebut Allah Bapa, saudara ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 2 ya, bisa dibuka di dalam firman Tuhan. Nah, ini tentang, saya kembali lagi tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Lalu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Nah, di sini ada kata-kata firman Tuhan di ayat yang kedua ya. Di sini dikatakan ada yang namanya Roh Allah. Nah, ya, jadi bumi sewaktu sebelum dibentuk ya, itu berbentuknya kosong, gelap gulita, saudara ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Jadi Roh Allah ini di zaman sekarang ini dibilang adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu ada sebelum dunia ini diciptakan ya. Nah, eksistensinya itu pada saat di Kisah Para Rasul 2 ya, pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, para murid-muridnya menunggu
di suatu tempat, ya, di suatu tempat di atas di atas loteng, ya, kalau saat ini loteng itu menunggu, ya, menunggu janji Tuhan. Karena kenapa? Pada saat Yesus naik, Yesus berjanji, aku akan meminta kepada Bapa, yaitu seorang penolong, ya, penolong bagi kita, ya, penolong, ya. Jadi pada saat di situ setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu yang disebut kisah para rasul ini, menunggu janji Tuhan, ya. Karena janji Tuhan berjanji kita tidak ditinggalkan secara yatim piatu, ya. Nah, di sini pada saat di dalam kisah para rasul, ya, mereka berdoa, berkumpul, sehingga pada saatnya ada suatu di situ ada dibilang di firman Tuhan tuh ada semacam lidah api, saudara. Nah, itulah Roh Kudus, saudara, ya. Jadi mungkin di dalam Kekristenan kita ada yang disebut namanya Tritunggal, ya. Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Jadi Tritunggal ini adalah satu kesatuan, saudara, bukannya satu bagian tiga bagian, bukan, saudara, ya. Jadi ini saya sekilas tentang ketritunggalan, ya. Jadi Tritunggal itu artinya satu, ya, satu oknum, tapi peranannya tiga, saudara, ya. Yang pertama yaitu Allah Bapa, ya, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu adalah Roh Allah Bapa, ya. Nah, yang kedua yaitu Yesus. Yesus sendiri itu adalah merupakan manusia, ya. Jadi Yesus merupakan manusia, dia memiliki Roh Allah. Ya, jadi peranan Yesus waktu di dunia ini adalah peranan manusia. Oleh sebab itu, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus merasakan haus, merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan ketakutan, ya, semacam seperti kita merasakan ketakutan. Ingat, waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia ke Taman Getsemani, dia berdoa, dia secara manusia itu takut, saudara, ya, sehingga sehingga keringatnya itu menimbulkan titik-titik darah, saudara. Kalau di dalam kedokteran itu, kalau seandainya dilihat secara kesehatan itu adalah ada semacam pecah pembuluh darah, ya. Jadi keringatnya itu bercampur darah karena saking takut, saudara. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengikuti kehendak Allah, ya. Sehingga doanya apa? Doanya, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendak Bapa, ya. Dia taat sampai mati, saudara, ya. Nah, sehingga pada saat Tuhan Yesus, singkat cerita, ya, Tuhan Yesus naik, ya, sehingga Tuhan memberikan sebuah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Di zaman Perjanjian Lama, waktu zaman Israel, ya, zaman Israel ada di Mesir, ya, di perjalanan di gurun pasir, Roh Kudus itu ada, saudara, ya. Roh Kudus itu adanya tiang awan dan tiang api, saudara, ya. Dia melingkupi, ya, waktu seandainya panas, ya, dia meliputi seluruh bangsa Israel itu dengan tiang awan, jadi tidak merasakan panas. Nah, sehingga pada malam itu di gurun pasir itu sangat dingin, saudara.
Nah, Roh Kudus itu berperan untuk melindungi, menghangatkan para bangsa Israel. Nah, jadi peranan Roh Kudus ini sangat-sangat luar biasa, saudara ya. Nah, Roh Kudus adalah setelah kita lihat beberapa di Alkitab ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus ialah roh kebenaran yang diberikan oleh Allah, di mana roh itu akan bersaksi tentang Yesus dan dia akan menolong. Ya, makanya kenapa, saudara, apabila saya menyarankan gitu kan, apabila kita mengalami sesuatu kendala, ya, suatu masalah, ya. Beberapa kali saya memberikan firman, saudara kalau seandainya menghadapi masalah, jangan mencari orang, ya, jangan mencari orang, justru saudara harus mencari Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Yesus pun demikian, yang Yesus ajarkan. Waktu Yesus ketakutan, ya karena dia tahu itu dia harus melewati penderitaan. Dia harus melewati penderitaan yang luar biasa, disiksa, diludahi, ya, sehingga akhirnya mati di kayu salib. Itu takut, saudara. Apa yang dia harapkan? Dia datang kepada Bapa. Dia datang kepada Allah, ya. Dia terus memohon, berikan kekuatan, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, nah kita sebagai orang percaya, jangan kayak anak bayi, saudara, ya. Jangan kayak anak kecil. Kalau anak kecil kalau lapar nangis, oek, gitu kan. Atau kalau seandainya ada masalah nangis, ya. Nah, justru dengan masalah ini, inilah peranan Roh Kudus ini berperan sangat luar biasa, ya. Saya percaya, saudara, kalau seandainya saudara mengikuti firman Tuhan, janji firman Tuhan, yaitu kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Ya. Nah, yang penting kita mengikuti maunya Tuhan. Bagaimana cara mengikuti maunya Tuhan? Yaitu saudara dengarkan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini adalah roh kebenaran. Ya. Nah, jadi saudara, kalau seandainya ada masalah, datang, ya, datang kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Nah, terkadang saudara, kita mengikuti aluran Roh Kudus ini, terkadang ada kata-kata ucapan yang tidak kita ngerti, ya, tidak ngerti, saudara. Apa yang kita bicarakan itu tidak ngerti. Contoh, kalau saudara mengalami sesuatu masalah yang hebat atau yang luar biasa, yang menurut saudara itu tidak sanggup, saya yakin dan percaya saudara tidak dapat berdoa berkata-kata. Ya. Nah, disinilah peranan Roh Kudus, dia membantu kita di dalam doa. Makanya kenapa terkadang kita berdoa itu kita nggak ngerti, saudara, ya. Nah, itulah yang namanya bahasa roh, saudara. Jadi roh kita yang berdoa kepada Allah Bapa. Karena inilah jembatan kita kepada Allah, ya. Karena kenapa? Kita sebagai manusia adalah orang berdosa, ya. Kita tidak bisa menghampiri Allah Bapa yang maha suci, saudara. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya perantara. Siapa itu perantara? Yaitu Roh Kudus, saudara, ya. Jadi Roh Kudus ini peranannya sangat-sangat luar biasa. Nah, Roh Kudus apa bisa marah? Bisa, saudara. Ya. Karena Roh Kudus juga adalah suatu yang yang mempunyai perasaan, saudara. Nanti kita akan belajar itu, ya. Jadi disinilah peranan kita
lihat bahwa Roh Kudus bukan sekedar suatu kuasa atau pengaruh yang sewaktu-waktu digunakan. Jadi Roh Kudus adalah satu oknum ilahi yang mempunyai pribadi yang sama derajatnya dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, Allah Anak adalah Tuhan Yesus, saudara ya. Nah, jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dan ketritunggalan Allah. Ia layak dihormati dan dihargai sama seperti menghormati Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita kalau seandainya dekat, saudara, ya, kalau seandainya dekat, saya pernah mengalami beberapa kali saya utarakan. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu saya bekerja ya di sebuah perusahaan ya, di mana ya mungkin kalau seandainya keuangan itu ya itu sungguh luar biasa ya, kita berpikir ini adalah perusahaan yang bagus, saudara. Tetapi saya mendapatkan hikmat bahwa perusahaan ini hanya bertahan 3 bulan lagi, saudara. Ya. Itu terjadi pada saat di bulan Desember, saudara. Nah, tetapi di situ itu sudah dikasih tahu, ya. Oleh sebab itu saya waktu di bulan Desember ya saya udah mulai siap-siap, saudara. Dan kenyataannya benar, saudara. Perusahaan tersebut tutup, ya. Dan Tuhan ganti yang lebih luar biasa lagi. Ya. Yang penting kenapa? Yang penting hati kita ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati, kita pun harus berani memberkati. Kita harus berani menabur, saudara. Ya. Menabur bukannya berarti di dalam hal materi saja, bukan, saudara. Tetapi menabur itu luas, saudara ya. Nah, karena kenapa? Karena di firman Tuhan itu berkata, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak, saudara. Ya. Nah, saudara, saya percaya pada malam hari ini, ya, di antara saudara, ya, selama mengikuti fellowship Zoom ini, saya percaya ada perkara-perkara Tuhan dinyatakan di dalam keluarga saudara. Saya percaya, saudara, di dalam saudara mengikuti fellowship ini, ya, tidak mungkin saudara tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Tidak mungkin. Kalau seandainya saudara mengikuti saran Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan perhitungkan semuanya. Mungkin anak kita, ya, mungkin kita tidak dapat, gitu kan, tetapi anak kita yang dapat, saudara. Ya. Contoh, saya pribadi, saudara, ya, saya pribadi, ya, puji nama Tuhan, di mana tadi saya sudah utarakan, Fania ya dapat diterima di sebuah perusahaan yang sangat-sangat sulit untuk masuk, saudara, ya. Untuk wawancaranya aja itu melalui 3 tahap, saudara. Ya. Nah, sedangkan temannya satu wawancara sudah gugur. Banyak sekali demikian. Sehingga ya memang pada saat di situ karena ada manusia, ya, ada sifat manusianya, Fania pun agak meragukan. Saya bilang kepada Fania, kalau memang ini kehendak Tuhan akan terjadi. Ya. Nah, disitulah, saudara, saya percaya dengan iman saya, gitu kan, pasti diterima, saudara. Walaupun, ya, ingat waktu Daniel, ya, waktu hamba Tuhan yang membawakan Daniel, ya, bahkan itu menjadi ayat hafalan, saudara, ya. Nah, itu mengatakan waktu Daniel mau dijebloskan ke perapian, ya, dia berkata demikian, ya, kepada raja, ya, kepada raja bahwa apabila Tuhan Allah kami yang kami sembah tidak
menolong kami, ya, kami pun tidak akan menyembah raja. Nah, artinya apa, saudara? Artinya kita beriman kepada Tuhan Yesus dalam segala apapun juga. Nah, inilah saudara, ya. Saya pun demikian, walaupun ya mungkin saat ini ya secara manusia saya juga bingung, saudara, ya, karena memang Tuhan kita semua ingin ibadah onsite, saudara, ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk menabur, saudara. Nah, ini agak bingung, saudara, ya. Oleh sebab itu, kenapa ya kita di gereja kami bukannya kita berfoya-foya, bukan, saudara. Inilah justru hikmat dari Tuhan, ya. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan tetapkan untuk gereja Betani Immanuel ini, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, ya. Awalnya kita harus mengerti, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus menerima, ya, yang namanya Roh Kudus, saudara. Inilah yang namanya Roh Kudus itu yang membimbing di dalam jalan kebenaran. Ya. Nah, kalau bagi anak-anak, ya, anak-anak, terkadang kalau seandainya ulangan, ya, ada kata-kata ya udah nyontek, ya. Ada juga kata-kata yang jangan menyontek. Nah, itu yang bagus itu adalah Roh Kudus yang memberikan peringatan kepada kita, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, kurangnya pengertian mendalam mengenai pribadi Roh Kudus menyebabkan banyak orang kurang menghargai dan menghormati keberadaan Roh Kudus. Jadi kunci utama kepada perkembangan dan pertumbuhan gereja adalah pada penghormatan dan penghargaan yang tinggi pada pribadi Roh Kudus, ya. Jadi di zaman ini kita hidup, ya, adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan untuk membaptis dan memenuhi orang yang rindu menerimanya. Kita buka di Yoel 2 ayat 28, ya. Bukannya Noel, ini Yoel, ya. Kalau Noel itu ada di sini, ini Yoel, ya. Jadi jangan ini, ya, Yoel 2 ayat 28. 2 ayatnya yang ke-28. 2 ayatnya yang ke-28. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, ini akunya siapa, saudara? Akunya adalah Tuhan. Akan mencurahkan rohku. Akunya, haknya ini besar, ya. Artinya Tuhan ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Jadi kita diingatkan, saudara, dengan firman ini bahwa apabila anak kita, ya, mungkin berkata-kata ada yang sesuatu yang mengkoreksikan kita, itu adalah peranan Roh Kudus. Jadi kita pun jangan sebagai orang tua jangan egois, jangan mau menang sendiri, ya. Kita harus mendengarkan anak-anak kita. Siapa tahu itu anak kita itu lebih benar, saudara, dibandingkan kita, ya. Karena anak ini Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya, saudara, ya. Jadi jangan melihat bahwa usianya lebih muda, ya. Oleh sebab itu, nah, kita belajar, saudara, kita belajar untuk rendah hati, saudara, ya. Kita buka lagi kisah para rasul 2 ayat 17. Kisah para Rasul 2 ayat 17.
Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Kita lihat firman Tuhan ya supaya kita mengerti ya siapa itu Roh Kudus itu. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini kata firman Tuhan, ini diulangi lagi di Perjanjian Baru, saudara, ya, di Kisah Para Rasul. Ya, tadi di Yoel sudah dikatakan, sekarang di Kisah Para Rasul dikatakan lagi, saudara. Artinya apa? Ini sungguh-sungguh benar-benar, saudara, akan menjadi peringatan bagi kita semua, saudara, ya. Nah, karena kenapa di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Yaitu saat ini, saudara. Saat ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apa tanda-tandanya? Sudah banyak, saudara, ya, yaitu bencana alam, lalu nanti bangsa lawan bangsa, saudara, ya, yaitu perang, gitu kan. Lalu nanti akan terjadi itu yang penderitanya yang lebih luar biasa lagi dibandingkan sekarang, saudara, ya. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya. Jadi Tuhan itu mendatangkan segala sesuatu itu tidak mendadak, saudara. Ya, ingat waktu Nuh, saudara, ya, Tuhan mau mendatangkan air bah, yang datang kepada Nuh untuk membuat bahtera, ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini diingatkan, ya, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Nah, kedua kalinya akan datang. Oleh sebab itu kita harus mendekat kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, ya. Jangan sampai seperti 5 mempelai gadis yang bodoh, ya. Ingat ya, saudara, lebih baik kita menjadi 5 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan lenteranya. Lentera itu yaitu Roh Kudus, saudara, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membantu kita, saudara, ya. Nah, jadi memang banyak manusia yang masih meragukan keberadaan Roh Kudus, akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam terang, hendaklah kita mengenal Dia dengan benar. Dunia memang tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia sebab Dia menyertai dan hidup di dalam kita. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 9 dan 15. Ya, ini ayat yang terakhir, ya. Roma 8 ayatnya yang ke-9, ya. Di sini dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini firman Tuhan. Jadi kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam Roh Kudus, saudara. Ayat yang ke-15, baca. 15. Nah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya. Jadi kalau seandainya saudara merasakan takut, ya, merasakan terjepit, ya, dengan situasi kondisi saat ini, ya, datang, saudara, ya, datang kepada Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Dia akan melepaskan dari roh perbudakan, ya.
Roh ketakutan adalah roh perbudakan, saudara ya, sehingga kita akan menerima damai sejahtera. Keluarga kita akan menerima sukacita. Keluarga kita akan diberkati. Bukannya kita aja yang diberkati, anak-anak kita bahkan sampai cucu-cucu kita diberkati. Ya, ingat perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Abraham, Allah berkata, aku akan memberkati engkau sampai anak sampai cucu, ya, saudara, sampai generasi keempat, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, apabila, ya, ini pertanyaan, ya, tapi saudara yang jawab. Apabila saudara, anak saudara ingin bahagia, ingin sukses, ingin diberkati, datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, ikuti ajaran Tuhan Yesus. Amin. Itu saja firman Tuhan. Nanti kita akan lanjut kembali untuk ya kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas pengertian tentang pribadimu ya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus adalah roh penolong di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di antara kami ya Tuhan. Jadikan firman-Mu ini ya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terus ya Tuhan pegang tangan kami ya Bapa, karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya untuk acara selanjutnya. Oke. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, boleh silakan pulang dulu. Nah, oke, ya. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yohan. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu, sepertinya pada malam hari ini, coba ya, jadi siang. Pada malam hari ini kita sepertinya kedatangan 2 anggota baru. Apa anggota lama nih? Baru masuk Zoom. Anggota lama tapi baru join ke Zoom gitu. Ya, waduh udah ada senyum-senyum nih. Siapa nih ya yang senyum-senyum? Ya, mungkin boleh dikenalin dari siapa dulu nih? Om Yongki dulu deh. Shalom Om Yongki. Suaranya ya. Mungkin bisa di-unmute. Masih di-mute nih. Suaranya belum terbuka. Pencet tombol yang birunya. Aku udah kirim request. Ada tombol biru kah? Tombol speaker. Kalau di handphone gambar speaker. Aku udah request bisa dipencet yang apa? Yang tombol warna biru. Nah, oke. Ya, shalom Om Yongki. Shalom Ya, semuanya. ya mungkin bisa perkenalin dirinya. Mungkin masih ada yang belum kenal nih sama Om Yongki nih. Iya, saya Yongki, jemaat lama ya. Yang baru hadir sekarang ini di Zoom. Jemaat lama yang baru hari ini masuk ke Zoom, hadir ke Zoom. Puji Tuhan. Tinggal di mana, Om? Tinggal di Kaliabang saat ini, Kaliabang Tengah. Dekat Nain ya. Kalau dari
PUP ya, dari PUP belok kanan lurus saja ke sini. Nah, masih lama ya, tempat yang lama, ruko yang lama. Masih di tempat yang lama ya, yang Ya, yang lama. Ya, masih tetap di situ. Ini udah puluhan tahun ya. Udah puluhan tahun, udah kurang lebih 12 tahun lebih di sini. Ya puji Tuhan ya, namanya kita usaha ya, kita dagang di sini ya, ini tetap bertahan dan sekarang kan sudah banyak langganan ya. Dan tetap udah 9 tahun dan ini ada anak saya juga sih sekarang udah 4 tahun lebih ya, 4 tahun 2 bulan ya. 4 tahun 2 bulan. Siapa itu namanya? Namanya Gracia. 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 Gracia mau ikutan juga. Dan bareng-bareng Kayak nanti namanya Amanda. ibadah. Jangan dekat situ. Mungkin maminya juga mau diperkenalkan. Maminya lagi di depan ya. Sorry ya, sebelumnya kita kan di toko. Jadi suasananya gitu berisik banget gitu loh. Enggak Jadi apa-apa. ada kendaraan lewat berisik motor gitu. Jadi ya dan di handphone ini juga nih ya, kadang kita pakai buat kirim-kirim. Sorry, kemarin saya buru-buru juga mau pakai ini, download pakai handphone apa gitu loh. Jadi saya pakai handphone download Zoom. Jadi ya kadang kalau ada orang kirim duit ya, kita kan transferan juga. Iya, betul. Oke deh. Ya, itu ya. Nanti lah pelan-pelan, nanti kalau udah itu kita cari handphone atau laptop lah khusus buat ini. Oke, nggak apa-apa. Soalnya memberkati. Oh iya, aku mau tanya nama istrinya siapa ya, Om? Nama istri Elvira. Oh, Elvira. Elvira Alexandra. Elvira. Elvira Alexandra Xiao. Namanya lengkapnya. Nah, jadi nanti yang mau isi pulsa, mau beli handphone, ke Juragannya sudah ada ya, juragan tentang elektronik ya. Terima kasih. Ya, oke deh ya. Santan boleh. Tuh ya. Ya, selamat bergabung kembali Om Yongki. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, selanjutnya ada Om Jonathan. Itu bisa di open cam dan open mic. Shalom Om Jonathan. Ya, kita kedatangan anggota lama lagi ya. Yang pada malam hari ini masuk ke Zoom. Nah, Shalom Jonathan. Nah, udah nih. Jasa utama kafe, Jause. Ya, Shalom Om Jonathan. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Nah, semuanya. Shalom. Malam, Om. Mungkin bisa perkenalkan kembali dirinya. Keluarganya. Nama saya Yonatan, bukan Jonathan. Yonatan. Ya. Oh, pakai Y ya. Maaf, agak salah. Apa-apa, maklum manusia namanya. Ya, kita ganti nama, potong tumpeng ntar. Iya. Jangan tumpeng dong. Kan ada mie ayam. Jadi mie ayam. Ya. Tumpeng. Tumpukin ya. Ya, rumahnya mungkin bisa dikasih tahu rumahnya di mana. Oh, ada yang mau singgah. Nama saya di Harapan Indah. Di Harapan Indah. Di mananya tuh? Di sana, di Harapan Indah. Jalan Anggur. Oh, di Jalan Anggur. Tahu, Felin. Kan mungkin ada yang belum tahu gitu. Ini mana? Ya mungkin keluarganya juga mau diperkenalkan, Om Jonathan. Siapa? Keluarganya mau diperkenalkan.
Ya, keluarga saya punya istri bernama Yanti, punya 2 anak, Orangnya di mana? yang besar bernama Mia, yang kecil bernama Alan. Iya. Ya, Jadi bos ini nih, mungkin gini. Jangan ditawain. mungkin yang bukan disuka-cita. Kita bersuka cita kalau Janatan dan Om Yongki hari ini datang ke dalam Zoom. Puji Tuhan. Ya mungkin, Aman ya, nggak kelihatan nih. iya betul. Ya mungkin kalau misalnya ada yang siang-siang cari, aduh lapar nih mau makan mie ayam nih, bisa nih mampir ke rumahnya Om Jonathan. Ada juragan mie hari ini datang ya, juragan handphone dan juragan mie ya. Terima kasih promosinya. Entar terakhir. Oke deh ya, selamat bergabung kembali Om Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Sama. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi ayat hafalan yang biasanya kita selalu ayat hafalan ya. Setiap akhir setelah firman Tuhan kita selalu ada ayat hafalan. Jadi nanti ada poin, nanti poinnya itu bisa ditukarkan di Natalan. Nanti di acara Natal kita akan undi berapa poin yang didapatkan, nanti kita tukarkan ke barang-barang yang disediakan oleh panitia. Oke deh, mungkin yang masih belum hafal bisa dihafalkan dulu. Kenapa Tante Lipo? Mau dulu ah. Apa? Nah, udah. Oh, mau duluan. Aku dulu ya. Oh iya. Boleh. Kamu makanya ngeledekin orang, Om aja ya. Udah. Udah, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat orang rajin. Tetapi tangan yang Membuat orang miskin. Miskin. Salah. salah menteriak. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi yang rajin menjadi kaya. Tangan orang rajin. Salah. Rajin menjadi kaya. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Tante Lipom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, selanjutnya ada yang sudah angkat tangan. Mungkin boleh Gio atau enggak maminya? Gio atau maminya? Cepetan. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, ya puji Tuhan. Oke, selanjutnya maminya. Oke, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya aku Ai Ping Ping. Ai Ping Ping, apakah sudah siap? Ya, Ya, boleh. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Ami. Ami udah open mic. Boleh Ami? Oke. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin,
tetapi tangan yang rajin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Oke, amin. Terima kasih, Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ada Noel. Boleh Noel? Belum. Oh, belum. Oke deh. Ya. Selanjutnya Tante Ona deh, udah open mic. Oke. Ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Tante Ona. Apakah ada pasukannya pada malam hari ini? Tidak ada. Cuti dulu ya hari ini ya. Oke deh, oke. Ya, selanjutnya ada Amalina. Amalina sudah open mic nih. Boleh Amalina? Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, amin. Oke, selanjutnya mau Gisal dulu. Ya, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, terima kasih Gisel. Nah, selanjutnya Floren. Floren mau? Floren mau ayat hafalan? Dibantu sama amannya. Floren mau? Ayat 4. Ibadah sampai baru pulang. Mungkin koneksi Amalinanya lagi kurang bagus ya. Oke deh, kita lanjut aja. Next, Amanda sudah siap? Ayo. Waduh, background belakangnya Yobel lagi angkat guling ya. Limited edition ya? Limited edition ya. Oke, boleh Amanda? Boleh, Cip. Tanya saja. Bentar. Oke. Amsal 10 4. Tangan kan membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada Fania. Ada, Ci. Mau Fanianya? Ada hafalan? Maminya? Oh, nggak ada signal. Oke. Ayo, Fania. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Amin. Menjadikan kaya. Amin. Terima kasih, Fania. Mungkin maminya mau ayat hafalan? Lagi pergi, Ci. Oh, lagi pergi. Oke deh. Yobel mau? Mau. Nggak mau, guys. Nggak ngerti dia bacanya. Dia nggak ngerti tadi dibilang mau ayat hafalan, nggak ngerti dia. Yobel mau nggak ayat hafalan? Mau. Mau. Ayo kakaknya bantuin dong. Satu kata. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, ya Tuhan berkati. Amin. Thank you. Amin. Ya, makasih Fania udah mau bantuin Yobel.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya mungkin tadi Amalina agak sedikit kepotong ya, karena koneksinya mungkin ya. Shalom Amalina, mungkin bisa di open mic-nya. Oh, siapa? Flo ya yang belum. Iya, Floren. Yang Floren nih, tinggal Floren doang. Flo, ayo Flo. Ayo Floren, semangat Floren. Tangan yang lamban Tangan yang lambat membuat miskin. membuat miskin, Tetapi tetapi tangan orang kaya, tangan orang rajin tangan orang rajin menjadikan kaya. menjadikan kaya. Oke, ya. Terima kasih Floren, semangat banget ya. Oke, ya. Bentar ya. Oke, selanjutnya Aku siapa sih yang bilang? Pilih. Noel ya? Noel. Sorry Noel. Meski berapa kali aku lupa. Maaf. Oke. Boleh Noel? Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya maminya atau papinya nih? Maminya. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang lamban membuat Tangan yang lamban membuat miskin, Ya. tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Selanjutnya papinya. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangannya lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya pilih apakah bisa? Oke. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban ulang. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Oke, ada maminya? Nggak ada, Ci. Mama lagi di lab. Oke, ya. Oke, selanjutnya Ko Petri. Bisa? Ko Petri? Apakah ada? Oh, maaf. Oke, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Ulang-ulang coba ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Ya, terima kasih Ko Petri. Oke, selanjutnya Om Yongki mungkin mau ayat hafalan? Senyum-senyum. Mungkin kita di-unmute dulu. Masih di-mute nih Om Yongki. Mungkin bisa dibuka dulu mic-nya dari aplikasi Zoom-nya. Nah, oke, sudah nih. Sudah nih. Ayo Om Yongki, mau ayat hafalan? Tangan yang lambat. Ayatnya dulu Om. Amsal 10 ayat 4 ya? Iya, betul. Ayat 10 ayat 4. Tapi tangan yang lambat akan membuat miskin, tetapi tangan yang rajin akan menjadi kaya. Tangan orang rajin. Oke. Tangan orang rajin. Oke. Ya, terima Tangan kasih. orang rajin akan membuat kaya.
Betul. Oke, terima kasih Om. Mungkin maminya atau Grasianya mungkin mau ayat hafalan? Gracia maminya lagi pergi ke Indomaret, Mam. Oh, lagi. Barusan pergi. Ya, mau jajan-jajan dulu ya. Jajan anaknya. Nanti bisa dibagi-bagi nih. Oke, sip. Oke, ya terima kasih Om Yongki. Ya. Oke. Dan selanjutnya terakhir Om Jonathan nih. Om Yonatan. Om Yonatan, ayo ayat hafalan. Hafal apa sih? Ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban menjadikan miskin. Membuat miskin. Ya. Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, ya. Masukannya keluarin Om. Ayo Om, banyak. masukannya sekalian dikeluarin Om. Lumayan tuh ada 4 orang tuh. Iya. Masukannya keluarin. Ya, oke. Ya, terakhir keluarga saya ya. Mau deh. Dulu deh. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Oke, selanjutnya. Mama atau papa atau cici dulu. Papa atau mama atau papa atau cici dulu. Oke, papa. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin membuat tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke. Ya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke. Ya, oke. Oke, ya. Untuk ayat hafalan di hari Rabu, apakah ada? Di mana? Di family. Yohanes 14 ayat 16. Itu. Ya. Mungkin tim media bisa bantu aku untuk buka di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Oke, ya, karena waktunya juga udah mepet banget, jadi aku bacain aja ya. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, cukup panjang ya pada ayat hafalannya. Oke, mungkin bisa dicatat dan disimpan buat hari Rabu. Oke, ya. Sebelum itu, sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Suaminya Bu Rodor. Udah. Apakah ada? Ya, kalau ini coba ya. Malam hari ini yang doa syafaat Tante Ona, betul? Yohanes berapa, Felin? Yohanes 14 ayat 16. Naikin dong. Ya, oke. Aku akan minta kepada Bapa dan Ayah akan memberikan kepadamu. Ya, oke. Oke, sebelum kita tutup dalam doa syafaat, mungkin ada pengumuman sedikit. Ya, boleh. Ya, shalom saudara, beberapa hal pengumuman. Yang pertama, di tanggal 25 Oktober sampai 27 Oktober,
sinode akan mengadakan pertemuan di Surabaya. Jadi bagi saudara yang ingin mengikuti boleh kabarkan saya, biar nanti saya koordinir, nanti saya bilang, saya tanyakan ke Bapak Korda ya. Jadi tanggal 25 Oktober sampai 27 Oktober itu ada ke Surabaya, saudara ya. Nah, lalu yang kedua, puji nama Tuhan, kita kan program kita salah satunya adalah retret. Karena memang di bulan Agustus ini retret kita melihat hari ya tidak ada yang tepat ya, karena ada yang sekolah, ada yang kerja ya. Jadi untuk menggantikan retret kita akan beribadah padang lagi di tanggal 9 Juli ya, di 9 Juli. Jadi bagi saudara yang ingin ikut ibadah padang bisa mendaftarkan ya, bisa mendaftarkan kepada Ibu Mary atau Fania ya, supaya kita bisa menyiapkan kendaraan yang secukupnya, saudara ya. Nah ini rencananya kita akan ke Merimba ya, ke puncak, saudara ya. Nah mungkin kalau seandainya saudara ada ide, masukan, boleh saudara ya, karena ini tempat ini belum pasti, tapi tanggal 9 kita akan ibadah padang, saudara ya. Lalu yang anak youth ya, anak youth pun mempunyai program tersendiri, saudara ya. Jadi memang saya berpesan kepada anak youth supaya mereka melakukan kegiatan ya, tapi tetap di bawah pengawasan kita semua, saudara ya. Nah untuk saat ini ya nggak tahu programnya apa, saudara ya. Ya saya dengar sih mau nonton atau apa gitu kan. Nah itu anak youth ya. Nah itu nanti yang koordinir dengan pembina youth-nya ya. Itu saja beberapa hal pengumuman ya. Jadi yang terdekat itu ibadah padang, saudara ya. Jadi saudara, kalau seandainya saudara ingin mengikuti ibadah padang seperti biasa, saudara daftar dan kita deposit. Deposit ini untuk berkomitmen ya, artinya nanti deposit ini akan dikembalikan lagi pada saat ibadah padangnya ya. Jadi kalau seandainya saudara sudah deposit tetapi tidak hadir, depositnya hilang ya, jadi menjadi kas gereja ya. Ini semua kita pakai dari kas gereja, saudara ya. Kita beribadah di puncak, dan ini khusus untuk jemaat Jum ya. Jadi di luar Jum kita tidak ya. Dan ini pun kita mengharapkan untuk hadir terus ya dalam Jum ini ya. Jadi supaya kita kenal satu sama yang lain dan kita menjadi sukacita. Anak-anak youth pun demikian ya, mereka mempunyai program. Bahkan saya meminta ya kalau ke taman safari atau apa gitu kan. Nah tapi nggak tahu mereka putusannya gimana biar anak-anak youth yang berperan ya. Nah itu saja beberapa hal pengumuman. Jadi pendaftaran ini terakhir sampai bulan ini ya, bulan Juni ya. Jadi mohon maaf. Ya, terakhir bulan Juni. Jadi mohon maaf apabila saudara mendaftarkan di lewat dari tanggal bulan Juni, saya mohon maaf tidak bisa ikut ya. Itu saja. Dan jadi ya cepat-cepatlah untuk mendaftar ya, supaya kita bisa mengatur
dari segi transportasinya. Itu saja, saya kembalikan ke hamba Tuhan untuk melanjutkannya. Ya, oke. Terima kasih buat pengumuman yang telah disampaikan. Jadi kita tutup dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Tante Ona. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu kalau kita minta tolong doain Pak Jimmy yang saat ini tangannya lagi sakit supaya Tuhan beri kesembuhan. Itu aja. Itu aja. Ya, itu aja. Oke, kita angkat satu pujiannya, kami memuji kebesaran. Elin, halo, nyanyi kami memuji. Ya, oke. Oh, aku. Ya, oke. Ya, kita nyanyi satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami yang boleh mengikuti Zoom ini. Tuhan, Tuhan lawat setiap kami Tuhan, dan urapan-Mu boleh turun bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, biar Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami. Dan baru hati dan pemikiran kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh mendengar kabar baik tentang Engkau Tuhan, tentang Roh-Mu yang kudus sudah penuhi setiap kami, dan lewat pengajaran ini boleh kami menerima lebih terang lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak Johan, pekerjaannya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi Pak Johan dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir dan penuhi setiap kami. Urapi kami lebih lagi Tuhan, karena kami percaya dengan urapan-Mu yang selalu baru bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lawat setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Kami yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang penuh dengan persoalan hidup Tuhan, Engkau bebaskan, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya kami ada dalam perlindungan Engkau, kami ada dalam jamahan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Pak Jimmy yang sakit, Engkau sembuhkan dia, tangan dia yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan bagi dia Tuhan. Bapak, Engkau berkati juga Mama Amanda Tuhan, yang
lemah tubuh, Tuhan berikan dia kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Lika yang boleh dalam penyembuhannya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan yang lebih luar biasa bagi Lika dan keluarganya. Tuhan Engkau berkati mama, papanya, kakak-kakaknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk daerah di mana kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lawatan Tuhan turun bagi setiap daerah-daerah, setiap anak-anak-Mu yang menampakkan kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, apapun Tuhan. Dengan wabah-wabah penyakit Tuhan, Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya dan kami andalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam segala pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan Engkau lawat, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Engkau sungguh luar biasa. Tuhan Engkau tahu segala perencanaan yang boleh di Zoom ini boleh terjadi karena kebaikan dan kemurahan daripada Engkau Tuhan. Yang mana mau mengadakan ibadah padang lagi. Tuhan berkati, Tuhan berikan dana-dana yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat yang terbaik Tuhan siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang akan ikut, Engkau berikan kesehatan yang terbaik bagi setiap mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jamah setiap kami satu persatu di dalam segala hal. Tuhan Engkau tahu isi hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Abah. Dan juga untuk planning di tanggal 25 Oktober sampai tanggal 27 Sinode mengadakan pertemuan. Tuhan Engkau berikan sesuatu yang luar biasa bagi pertemuan ini Tuhan, agar setiap pemimpin-pemimpin yang luar biasa kiranya mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan apapun yang mereka ambil, satu persekutuan, satu unity di dalam pelayanan dari atas sampai ke bawah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Tuhan yang kami muliakan, hanya Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam pertemuan ini Tuhan Engkau berikan sesuatu yang luar biasa agar nama Engkau dipermuliakan, bukan nama siapapun Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Ferin sebagai WL dan juga sebagai tim media, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya anugerah-Mu yang luar biasa sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Andreas Adi di Amerika. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati istrinya, berkati anak, cucu, mantu, dan cicit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu agar dia semakin luar biasa Tuhan. Ada sesuatu hal yang Tuhan akan berikan bagi dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah Zoom ini Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah Zoom ini dalam tangan Tuhan, dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih, biar Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita akan menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluarga-mu, diberkatilah kegiatan pelayanan-Mu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Kehidupan-Mu terus menaik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Well, siap-siap ya nanti ya. Oke, sebelum ibadah, kita akan melakukan foto bersama. Mohon jemaat untuk dipersilakan menyalakan kameranya.
Saudara Noel apakah sudah siap juga? Oke, sudah siap. Tunggu Mari ya. sebelum kita Pak Yongki masih ditutup kameranya. Pak Yongki, Ibu Legia. Ini berarti tinggal Pak Yongki nih. Ya, error kok. Error ya? Iya. Oke deh. Ya udah, oke deh, yuk. Mungkin karena ada koneksinya lagi terputus, kita mulai aja. Puji Tuhan. Oke deh, yuk. Oke, mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara-saudara menuju boleh. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sebentar Noel. Sekali lagi Noel. Sebentar. Oke, sekali lagi saudara mana love-nya. Yuk. 1, 2, 3. Sarangeo. Sarangeo. Terima kasih. Oke, terima kasih Noel. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Nara. Terima kasih Abi. Terima kasih bertemu hari Rabu. Terima kasih Dato. Terima kasih Om Yongki. Terima kasih. Aku izin untuk end meeting ya. Terima kasih. Sampai bertemu hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati.